Oke, selamat datang di episode ketiga kolaborasi antara Magnificent Podcast dan juga Dinamo Production. Oke. Sebenarnya ini konten 2,5 Pak. Oh, Lanjutan yang kemarin yang sempat 2 bulan, hampir 2 bulan Pak tidak terlanjut Pak. Orang partnya itu biasa part kan. Biasa 2 hari, 3 hari setelahnya Ini 2 bulan. Ini kok hampir 2 bulan Pak. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Kembali lagi di lanjutan karena kita sudah janji untuk dilanjutan. Ternyata selain lanjut kita sudah ke bahasan lanjutan dan juga di tempat baru Pak. Kita ada di tempat yang lebih luas Pak, dan juga lebih dipandang masyarakat Pak, karena kita ada di tengah-tengah ini Pak. Ini orang-orang lihat kita Pak. Oke, jadi kita mau mohon maaf dulu karena part 2 ini terlambat lanjut terlambat diupload. Ini karena ini Pak, produser kita ini sibuk Pak. Produser kita ini sibuk. Kita sibuk karena kami sendiri profesinya masih mahasiswa gitu, jadi ada tanggungan akademik dan ya baru bisa kita lanjutkan kembali. Ini karena kesibukan real, bukan karena ini banyak konten yang di-cut Pak. Iya betul. Bukan karena banyak yang bukan karena banyak konten di-cut Pak, atau banyak orang yang cari silaturahmi Pak gara-gara pembahasan sebelumnya Pak. Ya, itu karena murni ada kegiatan yang lain sehingga mungkin baru sekarang kita bisa lanjutkan ke konten 2,5. Itulah juga mungkin sebabnya saking sibuknya produser kita, dia juga tidak mau menemani kita lagi di sini Pak. Entah karena bahasan kita yang berbahaya atau mungkin bisa membahayakan menyinggung orang, tapi mungkin karena produser kita sibuk Pak. Ini produser kita sibuk meet and greet Pak. Iya. Sama ini fansnya 3 Pak. Sudah star syndrome produser. Itu produser kita mungkin Pak itu. Kayaknya kalau mau ganti model rambut dia tuh voting Pak. Voting. Nora, Sapri, Nora. Oke. Di bahasa selanjutnya kita sudah janjikan kita mau bahas soal kelucuan-kelucuan di sekitaran Pilkada Pangkep. Ya. Sebelumnya kita mau mengucapkan juga selamat kepada pasangan 01 Bapak Muhammad Yusran Dalogau SPI MSI dan Bapak Haji Saban Samana SH. Yang telah hasil rekapitulasi KPU ya. Hasil resmi ya. Hasil resmi. Ya, bukan dari Wofakta tidak. Bukan dari Wofakta, Anda mau tahu? Wofakta bukan dari kamu harus tahu, bukan. Menurut hasil KPU yang rekapitulasi KPU, beliau menjadi pasangan dengan perolehan suara terbanyak Pak. Disusul nomor urut 2 dan nomor urut 3 dan nomor urut 4. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Bapak sambil kita menunggu hasil dari gugatan MK yang dilayangkan oleh pasangan nomor urut 2 Pak. Kita juga harus menghormati setiap warga negara karena itu haknya untuk menjalankan untuk mencari keadilan, untuk memenuhi rasa keadilannya, itu salah satunya untuk lewat MK. Itu yang bisa dilakukan, kita menghormati hal tersebut. Oke. Selamat kepada Bapak, semoga nanti setelah ditetapkan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Oke, kita lanjut ke berita. Ya, sebelum masuk ke biasa kita kan ini bahas-bahas berita Pak. Iya, sebagai bridging lah ya. Bridging dulu. Jadi di Pangkep itu sebenarnya sempat naik lagi namanya Pak. Kemarin sempat Pak di Metro. Tapi tentang corona. Iya Pak. Peringkat kedua provinsi, tapi ini lain lagi. Lain lagi Pak. Sering-sering Pangkep sekarang ya. Sering Pangkep. Tetapi sayangnya yang wer. Ya kita tidak bilang jelek lah, tapi wer. Bukan. Sangat. Nah, jadi ini Pak, di nasional itu ramai soal video GA Pak. Video GA 19 detik pemersatu bangsa katanya. Ramai di video GA. Di video GA ini beliau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nanti editor bisa tampilkan beritanya. Nah, di Pangkep juga naik namanya, bahkan dibahas di YouTube-nya Opini Pak, di Mr. Kece dibahas juga. Ya. Saya jadi kaget Pak karena itu dibahas. Jadi begini, di kasusnya GA itu Fajar, GA ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap keteledorannya sehingga mengakibatkan dokumen
dokumentasi pribadinya yang diakui sebagai dokumentasi pribadi dengan MYD itu tersebar. Sementara di Kabupaten Pangkep, seorang ketua partai juga pada saat pilkada itu tersebar saya tidak katakan itu dokumentasi pribadinya karena katanya itu direkam bukan sepengetahuan di beliau, tapi tersebar video beliau dan itu heboh Pak, heboh karena kasusnya sama dengan GA maksudnya. Asas praduga tak bersalah Pak. Perbedaan kasusnya adalah GA jadi tersangka dan sedangkan si bapak ini dia tidak jadi tersangka, dia dijadikan korban Pak. Nah itu digiring opini itu apa nggak tahu opininya digiring dan banyak orang yang bilang ini tidak adil Pak. Tapi sebelum kita membahas soal itu memang pasal ini karet Pak. Pasal ini karet. Mungkin bisa dijelasin Wais kenapa disebut karet. Ada mas-mas yang kerjaannya hanya membuka ini saja, membuka Instagram, video-video lucu dinonton, yang begini tidak dinonton. Dengan hashtag kocak banget itu. Video lucu 2021 mungkin lucu itu 2021. Yang memenuhi suggestion Anda. Nah, mungkin kalau Wais gimana tuh Wais? Nah, perbedaan dari dua kasus ini adalah GA dia tetapkan menjadi tersangka karena keteledorannya menyebabkan dokumentasi pribadinya tersebar. Sementara hasil gelar perkara dari Polres Pangkep itu menyatakan bahwa bapak ini sebagai korban karena video itu diambil tanpa sepengetahuan beliau, tapi beliau mengakui bahwa video itu adalah dirinya walaupun mungkin dulu sempat disangkal itu tanpa sepengetahuan beliau direkamnya oleh si pemeran wanitanya dan akhirnya Polres Pangkep menetapkan 2 tersangka dan beliau ditetapkan sebagai saksi dan korban dalam kasus ini. Nah, ini pasal ini karet lah. Daripada memperdebatkan mana yang betul, mana yang tidak, mana yang seharusnya tersangka, mana yang tidak, kami beritahukan kepada Anda, kalau mau berbuat begitu, tidak usah direkam. Atau lebih baik jangan berbuat begitu. Atau oh iya ya, kalau kenapa? Bisa. Kenapa Anda maksud saya kalau sudah tidak bisa ditahan? Sama tahu fetisnya begitu, saya harus direkam. Puasa Anda, Mas, Mbak atau Mas. Puasa. Yang ininya naik-naik. Puasa. Ya, jangan direkam atau kalau lebih baik jangan dilakukan. Iya. Harapan kami semoga kasus itu bisa semakin jelas, mungkin kan akan terbuka fakta-fakta ketika di persidangan. Kami berharap keputusan yang terbaik dan semoga hukum bisa menjadi panglima yang terbaik di negeri ini. Ya. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya bahasan yang sebenarnya disambung sama yang kemarin. Sebenarnya ada sih, kita sudah siapkan juga tentang divisi misi calon, tapi saya rasa tidak usah diungkit-ungkit lagi ya. Iya. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Tetapi kalau memang mau ya silakan request, nanti kita taruh sedikit. Ya, kan ini namanya kan kalau pemilu itu ya, mungkin sebelum Wais masuk ke bahasannya, kan pemilu itu pemilihan umum itu di apa ya? Dianggap sebagai pesta demokrasi. Namanya pesta itu orang senang-senang. Senang pasti harus diingat-ingat. Nah, ini kita di sini untuk mengingat momen-momen unik yang ada di pemilu yang kemarin. Kalau Anda anggap itu lucu, kami tidak bilang jelek, kami bilang unik, Pak. Iya. Oke. Itu beberapa momen yang mewarnai jalannya pemilu kita kemarin. Oke. Kita masuk ke pertama. Di pertama itu ada tentang debat pertama, Pak. Debat pertama. Ya, di debat pertama kita coba lihat dulu, Fajar. Akan memberikan insentif 1 sampai 10 juta buat tenaga medis khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan. Kita juga akan memberikan setelah ini Pak insentif kepada waktu. Silakan duduk. Terima kasih. Berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 4. Baik, segmen kedua telah selesai. Politik adalah perang. Saya kasih disclaimer dulu, kalau Anda tidak nonton dari atau mungkin Anda sudah nonton, Anda bisa nonton cuplikan fullnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kan menjawab pertanyaan dimulai kalau tidak salah dimulai dari pasangan nomor urut 2. Berarti yang menjawab nomor urut 1 dong, jadi 2, 3, 4, setelah itu 1 terakhir. Nah, ini kita lihat apa yang terjadi. Yang tadi Pak Bu Ani Lutfi, pasangan Ani Lutfi yang keempat. Nah, setelah menyampaikan ini langsung memang uniknya juga di sini bapak moderatornya ini dia pakai gaya Pak Karni Ilyas bawa pesan-pesan bagus.
Sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mao Zedong. Demikian segmen 2 telah selesai. Sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, kita akan melihat beberapa iklan selanjutnya. Ini Pak. Orang-orang lain sudah mulai heran Pak di sini Pak. Orang-orang lain sudah mulai heran. Ini. Orang-orang di depan sudah mulai gelisah. Orang-orang di depan sudah mulai gelisah. Ini. Oh yes. Pak Yusuf juga bingung Pak. Balik lagi. Oke. Sip. Ya. Nah, Kesalahan ada pada moderator. Ya, mohon maaf. Nah, di situ diulang, artinya akhirnya Kak Yusran mungkin ya. iya. Kak Yusran sama Kak Sahban, karena Pak Sahban juga pembina anak pramuka, jadi kita panggil Kak saja duanya. Karena begini, mungkin Kak Sahban dan Kak Yusran dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, selain, tapi agak unik ya. Kita tidak tahu di sini apa yang salah, entah panitia yang amplopnya di waktu dikasih cuma 3 atau mungkin kesalahan murni dari. Tapi sepanjang perjalanan memimpin debat, beliau bagus. Cukup bagus. Bisa. Momen debat banyak diwarnai oleh ini Pak, pantun. Ya. Yang kami highlight itu pantun berjalan baik Pak waktu awal-awal di debat pertama bagus pantun. Nah ini di debat kedua Pak. Untuk memimpin Kabupaten Pangkep menuju Pangkep yang lebih hebat. Nah, ada sedikit pantun. Ya, ini pantun. Cukup bolu sob saudara, lemo marang dangi sigeri. Elok rasanya jika bersatu membangun Pangkep menjadi hebat. Ada yang salah. Diulang dulu satu kali. Pangkep yang lebih hebat. Nah, ada sedikit pantun. Cukup bolu sob saudara, Juku bolu lemo marang dangi sigeri. Lemo marang dangi segeri. Elok rasanya jika bersatu membangun Pangkep menjadi hebat. Hari Rabu 9 Desember, ingat Ki, pilih nomor 1. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Enggak. Ini kita tidak menjudge ya. Mungkin yang salah ini yang buatin pantunnya Pak. Iya. Saya yakin Pak Yusran ini atau mungkin sengaja sense of humor mungkin Pak. Mungkin mau melucu Pak. Karena kan dari awal itu tegang sekali. Itu mungkin maksudnya itu bukan untuk pantun, mungkin untuk melucu Pak. Bukan untuk pantun Pak, karena tidak kelihatan seperti pantun. Kita lanjut ke berikut. Itu udah 2 ya. Itu udah 2 Pak. Oke, yang terakhir. Ini di debat ketiga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Nah, ini cukup. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. G sama I. I sama I seharusnya ya. Kalau ada Ki di Pangkep di bulan Desember, Kalau ada Ki di Pangkep bulan Desember. Kalau ada Ki di Pangkep. tanggal 9, pilih Ki nomor 1. Selamat. Kalau ada Ki di Pangkep bulan Desember itu R. Pilih Ki nomor 1. U. Tadi G sama I, R sama U. Polanya sama ya? Mungkin untuk apa ini kalau ya ajar menurutku menilai sih lagi-lagi mungkin untuk membangkitkan sense of humor ya. Sense of humor saya rasa. Ini karena sudah makin panas ini Pak iya, ya. supaya orang itu notice. Ini bagus loh. Notice ya, ini bagus. Menurut kami ya. Menurut kami. Dan gitu. saya yakin juga mungkin mungkin ada salah satu tujuan itu begitu. Untuk mungkin mengembalikan, mungkin sudah jenuh lihat ini kalau yang kita lihat di YouTube itu 2 jam Pak, 2 jam. Iya Pak, mungkin untuk membangkitkan lagi. Oh ya, saya jadi teringat. Ada mungkin nanti ditampilkan, ada juga sesi lucu, sesi unik Pak. Anda kembali dalam debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto dan Kepulauan 2020. Moderator salah menyebutkan nama kabupaten kita Pak. Dibilangnya Kabupaten Jeneponto. Memang kita bersaing dengan Jeneponto dalam membangun daerah. Dalam membangun daerah. Kita bersaing dengan Jeneponto Pak. Memang kita bersaing dengan Jeneponto dalam hal apa lagi? Dalam hal pariwisata juga mungkin Pak, begitu. Untuk penutup saya, karena kita sudah 2 kali bahas soal pilkada. Kalau harapan
Fajar, soal Pangkep ini bagaimana? Ya kalau harapan apa ya? Meski mungkin kedengarannya so idealis ya, tapi inilah kalau bisa kedepannya kan ini kan Wise ngomong ya. Kalau pemimpin kita itu sekarang menghadapi sesuatu yang berbeda dengan pemimpin kita yang sebelumnya. Suasananya ya yang harus tetap kayak COVID gini, orang-orang pada kehilangan ininya, jadi mungkin dari Bapak Bupati bisa menjamin hidupnya mereka gitu, setidaknya supaya mereka agak lebih tenang untuk menjalani ini. Dan juga masa-masa ini sekarang. Iya. Dan tantangan terbesar ini karena periode ini masanya sangat singkat Pak, 3,5 tahun. Kami yakin mungkin banyak yang direncanakan, tapi kita sekarang dikejar waktu. Saya tidak mau berandai-andai soal periode selanjutnya. Itu bukan itu sebenarnya bukan ranah kita untuk membicarakan periode selanjutnya, entah siapa mungkin periode. Kita tidak boleh, masa belum selesai periode ini kita membicarakan periode selanjutnya, tapi kita harus sadari waktu sangat sempit, berarti harus prioritas yang sangat diutamakan. Ada dibuat skala prioritas, semua kebijakan dimaksimalkan mengena, jadi 3,5 tahun Pangkep bisa menjadi sesuai dengan tagline-nya, hebat begitu. Iya. Sama ini juga sih. Ini mungkin sebelum pindah ke Wise lagi ya. Tadi Wise di belakang layar gitu ya. Di belakang layar kita sempat ngomong, oh ternyata bupatinya Pangkep kan kemarin kita sebut dia kan jadi bupati paling muda. Bupati paling muda di Sulsel dan mungkin se-Indonesia. Tapi terserah dicari. Kita searching datanya ternyata yang kedua. Itu dia kedua. Ternyata yang pertama kayaknya Bupati Tuban, bisa di-search Bapak Bupati Tuban. Beliau terpilih juga, beliau juga muda, kelahiran 92. Sangat bagus. Beda sebulan ya? Beda sebulan kalau tidak salah. Nah, jadi dia benar termuda. Oke. Nah, jadi itu biasanya kan tetapi orang-orang muda itu membawa harapan, membawa semangat gitu. Semoga jiwa mudanya Bapak Yusran Logau ya bisa menularkan ke kami semua, bisa menjadi panutan kami, dan kami sangat terbuka dan kami sangat mengharapkan semoga suatu kita bisa mungkin collab dengan Bapak. Kami yakin Bapak adalah orang yang sangat milenial sekali, bisa nanti produser kalau Anda mau berguna tolong dituliskan ini alamat kita, alamat email kita. Mungkin nanti Pak Yusran lihat, kami sangat mengidolakan Pak Yusran. Itu bisa, ini dia menjadi idola Pak. Artinya anak muda tidak perlu tunggu jadi tua dulu untuk jadi pemimpin, tapi bisa menjadi pemimpin itu langsung mengambil peran Pak. Karena perjalanan bangsa ini dan sekarang perjalanan kabupaten ini dijalankan oleh pemuda Pak. Dari mulai Sumpah Pemuda, aksi tunturan dan segala macam itu sampai reformasi itu pemuda semua, dan sekarang Pangkep di tangan pemuda. Nah inilah mungkin yang bisa harapan dari kami ya. Semoga Pangkep bisa lebih hebat. Demikian bisa kami sampaikan. Saya Wais pamit. Saya Fajar juga pamit. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Bumper lagi dong. Ini